Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17. Bersama saya Vincent Aldi. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik tentunya seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17. Selengkapnya. Pemirsa, Komisi 5 DPR RI menyoroti kurangnya pengawasan terhadap kendaraan angkutan kelebihan muatan sehingga berakibat fatal seperti kecelakaan maut yang di gerbang tol Ciawi 2 yang memakan hingga 8 korban jiwa dan 11 korban luka-luka. Pada Februari 2025 lalu, kecelakaan maut terjadi di gerbang tol Ciawi 2 hingga menewaskan 8 orang dan 11 orang luka-luka. Komisi 5 DPR RI bersama Ditjen Perhubungan Darat, KNKT, Korlantas Polri, dan Jasa Marga meninjau lokasi kejadian guna mengatur dasar hukum terkait keselamatan transportasi. Berdasarkan hasil tinjauan, kecelakaan terjadi akibat kendaraan truk yang kelebihan muatan dan kelalaian pengemudi. Anggota Komisi 5 DPR RI Edi Purwanto menyoroti kurangnya pengawasan terhadap kendaraan angkutan kelebihan muatan. Ditjen Perhubungan Darat harus melakukan audit berkala terhadap kendaraan angkutan di jalan tol. Kita minta data, berapa banyak sih sebenarnya kita punya kendaraan yang odol? Nggak punya. Bisa jadi karena kita tidak serius untuk melakukan audit. Kalau mau hari ini komitmen. Menteri Perhubungan mampu nggak dalam waktu misalnya 6 bulan bisa audit seluruh kendaraan yang odol. Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Robert Rowe mendorong aparat penegak hukum untuk menindak tegas seluruh kendaraan yang melebihi kapasitas muatan, serta memberikan sanksi tegas kepada pemilik kendaraan untuk memberikan efek jera. Bagaimana harus mengatasi ini dari hulunya? Maka penindakan itu harus dijaga dari hulunya. Aparat tadi kita sudah minta penegakan, jaga saja di sana pintu-pintu keluarnya mereka. Dilarang keluar di sana. Ya kan? Bila perlu dilarang masuk tol, kalau tidak kandangin, kurangin jalan. Pemilik barang bertanggung jawab, ambil barangnya kelebihan. Dari Jawa Barat, Dadi Ramadan, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah melakukan langkah antisipasi terhadap gelombang PHK massal jelang Ramadan. Gelombang pemutusan hubungan kerja massal melanda beberapa perusahaan besar di Indonesia. Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah untuk lakukan langkah antisipasi dengan memberikan insentif dan kebijakan afirmasi bagi pegawai yang terdampak. Sebanyak 60 perusahaan di tanah air lakukan PHK massal pada bulan Ramadan. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 9 DPR RI Ashabul Kahfi mengatakan, PHK massal akan berpotensi meningkatkan angka pengangguran dan menurunkan daya beli masyarakat. Selain itu, pemerintah juga perlu menjamin hak-hak pekerja sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Kita dorong nanti Kementerian Tenaga Kerja untuk mengundang para pemilik perusahaan-perusahaan ini untuk membicarakan dan mencarikan solusi yang relevan. Tentu kita harapkan agar sedapat mungkin ya perusahaan-perusahaan ini tidak melakukan PHK. Terkait dengan kondisi keuangan yang mungkin dialami perusahaan ini, tentu kita harapkan nanti pemerintah mungkin akan memberikan solusi antara lain dengan keringanan. Mungkin dalam bentuk insentif atau mungkin ada keringanan beban pajak perusahaan-perusahaan itu sehingga mereka bisa meminimalisir kalau bisa sedapat mungkin tidak akan ada PHK. Lebih lanjut, Ashabul Kahfi berharap ada langkah bijak dari semua pihak terkait persoalan PHK, baik dari sisi perusahaan dan pemerintah, demi kesejahteraan para pekerja, sehingga ke depannya tidak ada persoalan sosial yang muncul seperti daya beli masyarakat yang menurun, yang membuat beban ekonomi negara semakin berat. Rifki dan Helmi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Komisi 6 DPR RI mengingatkan para importir dan pelaku usaha bidang pangan untuk tidak mengambil untung terlalu tinggi dalam menetapkan harga pangan. Harga jual bawang putih di pasaran dengan harga impor mengalami perbedaan harga yang signifikan. Anggota Komisi 6 DPR RI mendesak Kementerian Perdagangan segera lakukan intervensi atas perbedaan harga tersebut guna menstabilkan harga di pasaran. Berdasarkan laporan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional,
Per 2 Maret 2025, harga rata-rata bawang putih nasional mencapai Rp45.000 per kilogram, sementara harga bawang putih impor berkisar Rp30.000. Anggota Komisi 6 DPR RI Darmadi Durianto menyebut, para importir bawang putih terindikasi mengambil untung yang terlalu tinggi di momen Ramadan ini, sehingga perlu penertiban bagi para importir. Kalau kita lihat misalnya bawang putih, Pak, itu harganya 44.200. Kayak gini, ini apa upaya Pak Menteri? Bawang putih itu sampai di Indonesia hanya 30.000, Pak. Itu udah termasuk kos, biaya siluman dan lain-lain. Ini kalau dilihat marginnya terlalu tinggi, ini kan mestinya bisa dikendalikan Pak Menteri. Dipanggil aja importirnya ini, suruh terutama di sebulan ini bisa dikendalikan, diturunkan harganya. Nah, harus ada pengorbanan dalam bulan-bulan ini, kan perintah Pak Presiden begitu. Ya, supaya rakyat senang, rakyat bahagia. Lebih lanjut, Darmadi Durianto mengingatkan para importir dan pelaku usaha bidang pangan agar tidak mengambil untung terlalu tinggi dalam menetapkan harga pangan. Seharusnya, momen bulan Ramadan dijadikan ajang untuk berbagi kemudahan bagi masyarakat melalui harga pangan yang terjangkau. Ken dan Yoga, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, tol Trans Sumatera sebagai proyek strategis nasional memiliki peran krusial dalam memperlancar arus barang dan mobilitas masyarakat di Pulau Sumatera. Di samping itu, sejumlah kendala masih dihadapi dalam pembangunannya, termasuk masalah pembebasan lahan. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di TVR 17. bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danida. Pemirsa, saya informasikan Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17 pemirsa. Hambatan dalam pembebasan lahan bukanlah isu baru dalam proyek-proyek infrastruktur di Indonesia, termasuk dalam pembangunan tol Trans Sumatera. DPR RI menilai penyelesaian yang lambat tidak hanya menghambat realisasi proyek, tetapi juga berimbas pada efektivitas kebijakan ekonomi nasional. Saksikan liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini.
pembangunan infrastruktur, khususnya jalan tol, merupakan salah satu elemen kunci dalam mendorong konektivitas dan pertumbuhan ekonomi. Tol Trans Sumatera sebagai proyek strategis nasional memiliki peran krusial dalam memperlancar arus barang dan mobilitas masyarakat di Pulau Sumatera. Namun, hingga kini, proyek ini masih menghadapi kendala klasik, yaitu masalah pembebasan lahan. Keterlambatan penyelesaian lahan menjadi hambatan terbesar dalam mencapai target operasional tol pada tahun 2026. Meskipun proses ini rumit, langkah percepatan harus segera diambil agar proyek tidak terbengkalai. Untuk itu, koordinasi antara pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum, serta PT Hutama Karya sebagai badan usaha jalan tol menjadi sangat krusial. Tapi titik permasalahannya memang hanya ada di permasalahan pembebasan lahan. Dan memang kalau kita dengar tadi sedikit agak rumit. Tapi bagaimanapun juga ini kita harus tetap selesaikan. Bagaimana Trans Sumatera ini bisa selesai. Dan yang kedua juga kita berharap juga bahwa tol Jambi, Palembang Jambi, Palembang Betung Jambi, Jambi Kerengat ini bisa terlaksana. Dan target kita di tahun 2026 Palembang Betung Jambi itu 2026 mudah-mudahan bisa selesai. Komisi 5 DPR RI menilai PT Hutama Karya sudah siap secara finansial untuk melanjutkan pembangunan. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menunda pembayaran ganti rugi lahan kepada masyarakat. Setidaknya, sebelum Lebaran tahun ini, beberapa ruas yang sudah dapat dilalui bisa difungsionalkan guna mengurangi kemacetan, khususnya di jalur Palembang Betung. Kita sudah ambil kesimpulan agar kita dapat membantu BPN kalau itu terkena lahan hutan dan juga kawasan, ya tentunya kita akan rekomendasikan itu segera diselesaikan karena Hutama Karya juga badan usaha jalan tol sudah siap dana untuk pelaksanaan itu. Jadi hambatannya masalah pembebasan dan saya yakin dengan adanya kunjungan ini akan memacu percepatan untuk pembebasan lahan segera selesai. Permasalahan lahan yang berada di kawasan hutan lindung dan hutan produksi juga harus segera diselesaikan. DPR RI menekankan pentingnya percepatan proses administrasi, termasuk penyelesaian sertifikasi tanah, verifikasi status kepemilikan lahan, dan mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Manakala memang itu sudah menjadi perencanaan dan menjadi program pemerintah kan. Artinya semua sektor ini kan harus menyatu. Baik itu yang berada pada fungsi masing-masing berkaitan dengan tugas tupoksinya, ya harusnya ketika itu sudah menjadi perencanaan dan contohnya mau jalan ya, di situ ada kawasan hutan lindung atau hutan produksi dan sebagainya, ini seharusnya sudah clear karena kan bisa diselesaikan secara lintas koordinasi lintas sektoral di antara pemangku kekuasaan. Hambatan dalam pembebasan lahan bukanlah isu baru dalam proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. Penyelesaian yang lambat tidak hanya menghambat realisasi proyek, tetapi juga berimbas pada efektivitas kebijakan ekonomi nasional. Tol Trans Sumatera bukan sekedar proyek infrastruktur, tetapi juga simbol percepatan pembangunan nasional. Keberhasilan proyek ini akan menjadi tolak ukur efektivitas pemerintah dalam mengelola pembangunan berkelanjutan. Jika hambatan pembebasan lahan dapat diselesaikan dengan baik, maka manfaat jangka panjangnya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat Sumatera dan Indonesia pada umumnya. Pemirsa, pembahasan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan menjadi angin segar bagi masa depan tata kelola kepariwisataan Indonesia. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17.
Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Gitulah pokoknya mah. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit Kalau semua. memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saya sudah. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Anda masih bersama kami di TVR 17 pemirsa. Rancangan undang-undang tentang kepariwisataan nantinya akan menyasar pada 4 bidang pembangunan pariwisata, yaitu industri pariwisata, destinasi wisata, pemasaran, dan kelembagaannya. Lantas sampai sejauh mana pembahasan rancangan undang-undang tersebut dan apa saja poin yang didorong dari Komisi 7 DPR RI? Dan informasi selengkapnya berikut laporan rekan kami, Elisa Purba dari Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Silakan Elisa. Baik pemirsa, saat ini pemerintah sedang mengkaji revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan untuk menyesuaikan regulasi dengan dinamika di sektor pariwisata global dan juga tantangan di domestik. Langkah ini tentu untuk menciptakan kerangka hukum yang adaptif, berdaya saing dan juga berkelanjutan bagi sektor pariwisata nasional. Untuk membahas hal ini sudah bersama dengan saya Ibu Siti Mukarohmah selaku anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PKB Dapil Jateng 8. Terima kasih atas waktunya Ibu. Ibu, terkait dengan Undang-Undang Kepariwisataan ini, apa yang menjadi poin krusial yang mengalami perubahan pada revisi kali ini, Bu? Iya, dalam pembahasan revisi Undang-Undang Kepariwisataan pada kesempatan hari ini, ada beberapa hal yang memang krusial yang menjadi fokus dalam perubahan ini, di mana tentunya adalah kita berharap undang-undang ini akan mampu memayungi seluruh destinasi wisata yang ada di Indonesia. Khususnya adalah destinasi-destinasi yang memang mempunyai potensi kepariwisataan ini bisa masuk menjadi bagian dari destinasi yang secara internasional akan dilirik oleh para wisatawan-wisatawan mancanegara. Di samping memang itu juga untuk bisa dinikmati oleh orang-orang Indonesia sendiri. Terus yang kedua juga bagaimana sistem kepariwisataan ini mampu memberikan nilai tambah secara ekonomi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Di mana kalau saya bilang bahwa Indonesia ini dari satu titik ke titik yang lain itu adalah daerah yang punya potensi destinasi wisata yang sangat luas. Nah, ketika potensi destinasi yang sangat hampir menyeluruh dari laut, daratan, bahkan udara, atau dari titik-titik terpinggir, terluar pun itu juga mempunyai nilai itu. Maka kita berharap bahwa itu semuanya bisa menjadi bagian dari yang akan memberikan nilai kesejahteraan buat masyarakat, nilai tambah ekonomi buat masyarakat, dan terkelola secara baik. Negara hadir dalam rangka memberikan aturan dan regulasi yang membuat destinasi ini menjadi destinasi yang terkawal secara lebih baik, dan juga warga masyarakat Indonesia menikmati sisi itu di semua titik sesuai dengan titik masing-masing, juga titik yang sama-sama dibangun, dikelola, dikawal, dan juga
masyarakat itu menjadi punya kesadaran untuk bisa menyampaikan kepada seluruh warga yang ada dimanapun. Nah, dalam penyusunan rancangan undang-undang ini, Bu, tentu kan melibatkan banyak pihak. Bagaimana keterlibatan publik? DPR memastikan, khususnya di sini Komisi 7 memastikan bahwa keterlibatan publik diikut sertakan dalam penyusunan RUU Kepariwisataan ini, Bu. Ya, dalam pembahasan RUU ini, memang di Komisi 7 sudah membentuk panja RUU Kepariwisataan, satu. Yang kedua, RUU ini betul-betul dibahas berupaya untuk melibatkan seluruh pihak, seluruh elemen. Katakanlah ketika panja ini kita mulai, maka kita mulai mencoba untuk melakukan diskusi atau dialog atau dengar pendapat dengan berbagai pihak. Sudah diundang, termasuk mereka yang para pengusaha atau misalnya komunitas, misalnya perhotelan atau kemudian mungkin destinasi-destinasi wisata yang mengelola tentang titik-titik sejarah ya, kayak misalnya yang dari Borobudur, Prambanan gitu kan. Terus kemudian para pelaku usaha termasuk ekonomi kecil UMKM. Restoran, ya itu juga terlibat juga. Kemudian kelompok-kelompok masyarakat atau kelompok seperti tour guide, transportasi, termasuk lembaga BUMN yang ada di Indonesia, yang juga seperti Injurni gitu-gitu, itu bagian dari yang rencananya ini malah baru akan kita melakukan rapat di hari Rabu yang akan datang. Oke, sedikit Ibu. Ini kan termasuk rancangan undang-undang yang carry over dari periode sebelumnya. Bagaimana komitmen dari Komisi 7 untuk mengawal pengesahannya di periode kali ini, Bu? Iya, memang undang-undang ini adalah carry over dari periode yang lalu, di mana waktu itu di Komisi 10 ya. Bahwa komitmen kita untuk itu terkawal untuk menjadi undang-undang itu sudah menjadi harga final buat kita di Komisi 7 maupun teman-teman di seluruh fraksi. Yang kedua, ketika ini kita punya komitmen untuk sampai pada titik selesai undang-undang, tapi bukan kemudian kita mengejar hanya selesai. Kita memang akan mengejar untuk selesai, tapi tetap pada berpegang tentang substansi. Jangan sampai undang-undang ini kita kejar untuk selesai, kita kejar untuk sampai disahkan sebagai undang-undang, akan tetapi substansi atau isinya itu terpinggirkan atau menjadi bagian dari bukan yang diperhatikan atau yang menjadi pembahasan utama. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya, dan pemirsa, demikian tadi hasil diskusi kami dengan Ibu Siti Mukarohmah, di mana tentunya rancangan undang-undang kepariwisataan ini diharapkan bisa memberikan kebijakan dan juga pijakan bagi seluruh elemen yang tergabung untuk mengelola pariwisata Indonesia lebih maju ke depannya. Saya Elisa Purba kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.
memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17 pemirsa. Kali ini kita akan masuk ke segmen media online nasional. Dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Rini Reski. Silakan Rini. Terima kasih Vincent Aldi dan selamat sore pemirsa. Kita masuk ke berita pertama yang menjadi headline di media online pada hari ini, yaitu mengenai lemahnya pengawasan picu praktek korupsi di Pertamina. Kita lihat pemirsa ke layar kaca. Baik pemirsa, di sini anggota Komisi 12 DPR RI yaitu Maitri Citrawardani. Sini menyebutkan prihatin atas dugaan korupsi yang mendera Pertamina Patraniaga serta anak perusahaan Pertamina lainnya. Dan pemirsa, tentunya kasus ini menyingkap rapuhnya manajemen perusahaan sehingga dapat disusupi oleh oknum pihak swasta yang tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan celah regulasi dan juga pengawasan yang lemah. Lemahnya pengawasan secara tidak langsung berkontribusi terhadap moral hazard yang menjangkit sejumlah oknum petinggi perseroan. Di sini pemirsa, Pertamina diminta lebih selektif dalam menjalin kerjasama dengan pihak swasta. Dan diperlukan peninjauan ulang sejumlah kontrak kerja sama dengan pihak swasta, tentunya guna memastikan bisnis yang berjalan sesuai dengan peraturan. Terbongkarnya skandal korupsi ini pemirsa harus menjadi momentum penting bagi Pertamina dan juga anak perusahaan lainnya untuk melakukan reformasi tata kelola niaga guna mengembalikan arah pengelolaan kekayaan alam negara sejalan dengan mandat konstitusi. Baik pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online, yaitu mengenai pimpinan DPR RI yang mendukung operasi pasar demi stabilitas harga pangan selama Ramadan. Kita lihat kembali ke layar kaca. Baik, di sini Wakil Ketua DPR RI yaitu Cucun Ahmad Syamsurizal menyambut baik program pemerintah terkait operasi pasar murah di seluruh Indonesia, guna menjaga kestabilan harga dan juga pasokan bahan pokok menjelang bulan suci Ramadan. Dan pemirsa, stabilitas harga pangan merupakan hal yang penting agar umat muslim dapat menjalankan ibadah puasa dengan tenang. Selain itu pemirsa, operasi pasar juga berperan penting dalam mengendalikan inflasi, terutama selama Ramadan hingga Lebaran nanti. Di sini Satgas Pangan diminta untuk terus memantau kondisi harga dan juga ketersediaan pangan di pasaran, tentunya guna mencegah penimbunan barang yang dapat menyebabkan lonjakan harga. Dan pemerintah harus memastikan harga pangan tetap berada di bawah harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan dan juga mencegah permainan harga selama bulan Ramadan. Baik pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan terkait dengan lemahnya pengawasan yang memicu praktik korupsi di Pertamina serta pimpinan DPR RI yang mendukung operasi pasar demi stabilitas harga pangan selama Ramadan. Sekian dari saya Rini Reski, kembali ke rekan Vincent Aldi. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih rekan Rini Reski yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Vincent Aldi beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.